Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah hari ini, khususnya untuk seluruh jemaat GCPDI Kasih Anugerah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh kasih karunia-Mu, terima kasih atas seluruh pimpinan-Mu, terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kesehatan yang Kau berikan bagi kami, atas seluruh berkat yang Kau berikan bagi kami, atas seluruh kehidupan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Hari ini kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar
anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Jemaat GCPDI Kasih Anugerah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang GCPDI Kasih Anugerah Bapak Pendeta Mesak Nugroho. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami, segala pikiran kami mau lepaskan segala beban kami pada hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang akan jadi firman-Mu Tuhan bisa melekat di dalam hati kami Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau juga berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 143 ayat 10 yang berbunyi, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Saudara, apa yang selalu ada di benak pikiran kita ketika menjalani kehidupan sehari-hari? Hal-hal duniawikah yang memenuhi pikiran kita? Namun, pesan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dalam Kolose 3 ayat 2 berbunyi, "Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Arah hidup kita sangat ditentukan oleh pola pikir kita. Apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Jika pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal duniawi, perkataan dan tindakan kita akan membentuk menjadi duniawi. Yang kita pikirkan semata-mata tentang pengumpulan harta duniawi dan kesenangan duniawi. Namun, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudara, jika kita menginginkan Tuhan dan kehendaknya menjadi fokus dalam hidup ini, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan setiap hari agar langkah hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri tanpa mengikuti kehendaknya, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh. Oleh karena itu, apa saja yang hendak kita kerjakan dan rencanakan, biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan terlebih dahulu. Sebenarnya kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Sebab tak seorang pun yang tahu apa yang ada di depannya atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika kita menjalankan kehidupan ini hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dihendaki atau yang diinginkan diri sendiri dengan gaya hidup manusia di dunia pada umumnya, saudara, kita harus jauhkan. Sebab gaya hidup yang jauh dari standar yang Tuhan inginkan
Standar hidup yang dimiliki biasanya antara lain apa itu, saudara? Sekolah, kuliah, berpendidikan, dan bergerak, dan akhirnya mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, punya anak, mencari menantu, menjaga cucu, dan lain-lain sebagainya. Jadi, banyak kehidupan di sana sini menjalani hari hidup hanya untuk sebuah standar hidup ini. Standar hidup yang telah diraih diperjuangkan mati-matian tanpa batas. Jika hidup orang percaya mengarahkan hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki Tuhan, maka ia akan menuai kehidupan yang sia-sia dan menuju kebinasaan hidupnya. Fokus hidup yang salah adalah ketika kita mempertahankan eksistensi kehidupan di bumi untuk mencari kesenangan hidup yang membuat menjadi bahagia di bumi dengan fasilitas yang disediakan oleh dunia ini. Saudara, gaya hidup seperti ini membuat kita mau berurusan dengan Tuhan bukan karena urusan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi urusan kepentingan sendiri atau supaya beroleh keuntungan diri sendiri. Adalah suatu keharusan bagi kita yang telah diselamatkan oleh Kristus untuk hidup di dalam kebenaran dan senantiasa mencari kehendaknya. Bagaimana caranya? Supaya dapat mempergunakan hidup kita sesuai kehendak Tuhan, hiduplah seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Jadi, banyak kehidupan di sana sini menjalani hari hidup hanya untuk sebuah standar hidup ini. Standar hidup yang telah diraih diperjuangkan mati-matian tanpa batas. Jika hidup orang percaya mengarahkan hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki Tuhan, maka ia akan menuai kehidupan yang sia-sia dan menuju kebinasaan hidupnya. Fokus hidup yang salah adalah ketika kita mempertahankan eksistensi kehidupan di bumi untuk mencari kesenangan hidup yang membuat menjadi bahagia di bumi dengan fasilitas yang disediakan oleh dunia ini. Saudara, gaya hidup seperti ini membuat kita mau berurusan dengan Tuhan bukan karena urusan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi urusan kepentingan sendiri atau supaya beroleh keuntungan diri sendiri. Adalah suatu keharusan bagi kita yang telah diselamatkan oleh Kristus untuk hidup di dalam kebenaran dan senantiasa mencari kehendaknya. Bagaimana caranya? Supaya dapat mempergunakan hidup kita sesuai kehendak Tuhan, hiduplah seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu, Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan hidup secara arif berarti hidup dalam bijaksana atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena sumber bijaksana adalah dari Tuhan. Hiduplah untuk mengerti kehendak Allah, jangan seperti orang bodoh. Dari mana kita tahu kehendak Allah? Saudara, jawabnya dari Alkitab. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari,
Mengerti bukan hanya sekedar tahu saja. Mengerti berarti juga menghidupi dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami di era pandemik COVID-19 ini. Kami merindukan agar pola pikir kami selalu tertuju pada perkara-perkara yang di atas, yaitu langit baru dan bumi baru. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Semangat, salam sehat.